Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 30 Maret 2024. Ini Sabat terakhir di bulan Maret. Dan kita akan melanjutkan kita punya pelajaran atau Bible study dari buku Everlasting Covenant. Dan ini sudah di chapter 14 yang judulnya The Reproach of Christ, ya, atau kehinaan untuk Kristus atau kehinaan Kristus. Dan ini sudah kalau nggak salah sudah pertemuan keempat untuk untuk judul ini, ya. Dan kita akan melanjutkan dia punya pembahasan untuk chapter ini, dan mungkin ini adalah chapter pembahasan terakhir, ya, dan kita akan selesai dan akan masuk untuk chapter 15. Dan seperti biasa kita akan sedikit review untuk apa yang kita sudah pelajari dari bab 14 ini dari kurang lebih 3 pertemuan sebelumnya, ya. Jadi ini judulnya Kehinaan untuk Kristus, dan ini cerita tentang Musa, ya. Ini eh, diawali dari eh, Ibrani 11 ayat 24 dan 26. Ini dibilang, ya, ini karena iman Musa menolak semua disebut anak putri Firaun karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan untuk Kristus atau reproach of Christ sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Jadi kita lihat ini, kalau kita baca selanjutnya, ya, ini kehinaan untuk Kristus ini eh, salib, ya. Ini kehinaan dari Kristus itu salib. Dan Kristus lebih memilih kehinaan salib untuk menyelamatkan kita daripada kesenangan di surga yang dia selama itu, ya, selama kekekalan dia nikmati di surga. Dia pilih kehinaan salib untuk kita daripada surga, ya, waktu itu. Dan sama seperti Musa juga, Musa memilih kehinaan untuk Kristus lebih dari kesenangan Mesir. Jadi kalau kita lihat ini, Musa lebih memilih salib Kristus daripada kesenangan di Mesir. Ini kesenangan di Mesir ini luar biasa. Di situ ada kehormatan, ada kekuasaan, ada kekayaan, semua lengkap di situ, ya. Untuk menjadi, kita sudah tahu, ya, dia ini calon, eh, dia itu putra mahkota atau calon menjadi raja atau menjadi Firaun pada waktu itu, ya, calon Firaun. Dan kalau sudah jadi Firaun, apa sih yang dia ingin dan tidak bisa terwujud? Secara manusia semuanya bisa dia peroleh. Apapun itu, apapun kita bisa bilang apapun, karena dia memiliki kekuasaan, ya, memiliki kekuasaan. Tapi dia tinggalkan itu sesuai tadi demi kehinaan untuk Kristus, atau dia menganggap penghinaan untuk Kristus sebagai apa? Kekayaan lebih besar dari sebuah harta Mesir. Dia menganggap kehinaan untuk Kristus lebih besar daripada menjadi raja. Aduh, luar biasa. Dan kita lihat, ya, kenapa Musa melakukan itu? Kenapa Musa melakukan itu? Dan sebelum kita baca ini, kita sudah tahu bahwa kehinaan Musa itu berapa lama. Kalau kita pelajari waktu lalu, dia menerima hinaan untuk Kristus itu selama 40 tahun. Ketika dia lari dari Mesir dan menjadi seorang gembala domba, itu penghinaan itu untuk Kristus itu setiap hari dia terima, ya. Bayangkan, dia itu calon raja dan sekarang bersama domba. Kalau kita bisa lihat siang dan malam, ya, kalau gembala itu bukan cuma siang, malam pun mereka bersama-sama domba, diterpa panas di siang hari yang sangat panas dan malam hari yang sangat dingin. Dia harus hadapi itu. Aduh, dan itu
menjadi suatu kehinaan ya. Apalagi orang-orang yang kenal Musa, aduh Musa ini bodoh sekali ya. Dan kata bodoh ini adalah kata yang paling halus ya, halus yang dibilang ke dia. Bayangkan dan selama 40 tahun dia menderita itu. Tetapi apakah dia menyesal dengan yang dia sudah putuskan itu? Sekali-kali tidak ya. Dia tidak pernah menyesal apa yang dia sudah ambil itu atau dia putuskan. Dia tidak pernah menyesal atau sudah meninggalkan Mesir dan tidak menjadi raja. Hal itu tidak pernah timbul untuk dari dirinya untuk menyesal. Makanya waktu lalu timbul pertanyaan kan, bagaimana kita bisa membandingkan antara keputusan yang berasal dari iman dan keputusan karena fanatik atau ekstrim. Yaitu sama seperti Musa, karena iman dia milih ini, hasilnya apa? Dia tidak pernah menyesal akan keputusan yang dia telah ambil. Sedangkan kalau misalnya kita ambil keputusan itu karena ekstrim atau karena kefanatikan, ujung-ujungnya di belakang kita akan menyesal akan apa yang kita sudah ambil. Karena itu bukan berasal dari iman. Jadi dasar iman ini dia punya efek luar biasa ya. Ini tidak pernah menyesal walaupun yang ditinggalkan itu harta kekayaan dunia yang terbesar. Tidak ada yang lebih dari Musa ini ya, yang sudah maksudnya dia punya apa yang dia punya prospek masa depan, jadi presiden, jadi raja, jadi punya segala sesuatu, dia tinggalkan aduh demi dunia. Kenapa? Demi Tuhan. Kenapa dia lakukan itu? Nah, ini dia punya. Dia bilang, dia menganggap hinaan untuk Kristus, di mana dia bisa bersama-sama berbagi seluruhnya dengan Kristus, merupakan kekayaan yang lebih besar daripada harta di Mesir. Itu menunjukkan bahwa dia mengenal Tuhan. Dia memahami pengorbanan Kristus bagi manusia, dan dia seutuhnya memilih untuk berbagi dengan Kristus. Dia tidak dapat melakukan ini jika dia tidak tahu banyak tentang sukacita bagi Tuhan. Jadi ini karena apa katanya? Dia mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan secara apa ya? Ini mengenal Tuhan ini dia memahami pengorbanan Tuhan, pengorbanan Kristus bagi manusia dan seutuhnya memilih untuk berbagi dengan Kristus. Jadi banyak sekarang ini yang menunjukkan banyak orang-orang yang saat ini mengaku mengenal Tuhan dengan cara mungkin oh Tuhan itu seperti apa? Dia ada dia rupanya seperti apa, bentuknya seperti apa, harus panggil apa dia. Tuhan ini harus bukan seperti itu yang dimaksud di sini ya. Memahami Tuhan itu adalah mengenal Tuhan adalah memahami pengorbanan Kristus bagi manusia. Bagaimana kasih Tuhan kepada manusia. Banyak manusia, banyak sekarang ini ya, banyak ajaran-ajaran yang menekankan mengenal Tuhan itu seperti apa Tuhan itu. Dia punya nature-nya seperti apa. Padahal eh, mengenal Tuhan itu adalah memahami bagaimana Kristus atau Tuhan sudah berkorban bagi manusia. Dengan itu, ketika Musa memahami itu, dia pun bisa meninggalkan segala satu harta dunia demi hal itu ya, demi Tuhan ya. Dia bilang, dia tidak dapat melakukan ini, yaitu meninggalkan Mesir, meninggalkan dia punya prospek masa depan yang cerah untuk menjadi Firaun, jika dia tidak tahu banyak tentang sukacita bagi Tuhan. Inilah yang dibilang mengenal Tuhan secara sejati atau secara benar. Mengenal Tuhan secara benar ini ya, memahami pengorbanan Kristus. Dan dia pun, karena dia tahu, paham betul-betul pengorbanan Kristus yang sudah meninggalkan surga untuk kita manusia, dan dia pun tidak segan-segan untuk meninggalkan dia punya masa depannya, prospeknya untuk menjadi Firaun, untuk menjadi Raja Mesir, demi Tuhan ya. Dan dia menganggap yang kita lalu ya, kita sudah baca, dia menganggap bahwa hinaan untuk Kristus, dia lebih berbahagia menerima kehinaan untuk Kristus daripada menjadi raja ya, menjadi Firaun. Waduh, makanya yang waktu lalu dibilang, sedangkan hinaan untuk Kristus saja dia sudah merasa bahagia,
Apalagi nanti kalau dia sudah menerima kemuliaan Kristus, bagaimana dia punya kebahagiaan. Sedangkan terhina aja dia sudah bahagia, apalagi ketika dia menerima pahala, menerima kemuliaan yang diberikan Kristus, dia punya apa? Dia punya kebahagiaan ini kita tidak bisa gambarkan. Sedangkan menderita saja sudah untuk Kristus saja sudah berbahagia, apalagi eh, menerima kemuliaan dari Kristus ya. Aduh, ini luar biasa. Jadi dia punya kunci adalah apa? Dia mengenal Tuhan ya. Jadi mengenal Tuhan. Jadi ini yang sudah kita bahas waktu lalu, yang apa yang Musa tinggalkan, dia punya prospek masa depannya untuk menjadi seorang raja di Mesir. Dan dia ini memiliki ini perfect man kalau saya bilang ya. Secara manusia ya, dia ini putra mahkota, ini seorang terpelajar, berpendidikan, orang pintar, seorang jenderal. Ini biasanya ini jenderal ini ahli strategi, ahli bela diri. Makanya ketika dia membunuh orang Mesir itu, ketika berkelahi, bukan hal yang sulit baginya. Karena dia ini ahli ya. Dan seorang ahli pidato. Ini jago bicara. Dan dengan setiap prospek duniawi yang menjanjung terbuka di hadapannya, dia menyerahkan segalanya untuk bersama-sama dengan golongan orang yang dihina demi Kristus. Ini yang Musa tinggalkan ya saudara-saudara. Dan otomatis saudara-saudara ketika dia tinggalkan eh, Mesir, dia punya kelebihan-kelebihan ini, putra mahkota ini hilang ya. Dia punya status orang terpelajar, nggak terpakai lagi. Dia seorang jenderal, nggak terpakai lagi ya. Ini sudah tinggalkan Mesir, sudah bukan jenderal, jadi yang orang biasa. Ahli pidato pun buat apa dia ahli pidato? Sekarang sudah bersama-sama dengan domba-domba, nggak berguna. Ini semua prospek duniawi dia tinggalkan ya. Bukan cuman dia punya apa namanya status untuk jadi raja, tapi dia punya hikmat pun di- tertinggal di sana ya. Kalau kita bisa lihat ya, ini dia punya gelar-gelar ini tertinggal pun di Mesir. Jadi dia sama sekali sekarang dari seorang yang tinggi menjadi sama seorang yang tidak ada apa-apanya ya ketika menjadi seorang gembala di Midian. Wah, ini nggak sesimpel itu ya saudara-saudara kalau kita lihat. Nggak sesimpel itu yang Musa tinggalkan. Banyak sekali yang dia tinggalkan. Oke. Nah, ini ketika kita melihat betapa hebatnya Musa yang mau meninggalkan segala sesuatu yang dia yang yang prospek duniawi demi keinginan untuk Kristus, tetapi ini ada kesalahan besar ya. Kesalahan besar. Jadi kita sudah tahu kesalahan besarnya apa dan saya ambil dia punya intinya aja. Dia bilang di sini, mula-mula Musa harus mempelajari apa yang belum dipelajari oleh ribuan orang yang mengaku Kristen di zaman ini. Oh, berarti ini pelajaran untuk semua orang ya, ribuan orang Kristen yang mengaku Kristen zaman ini. Dia harus belajar bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, tidak mendatangkan righteous atau ini ya, kebenaran di hadapan Allah. Jadi ini Musa yang kita sudah tahu ya dia punya kelebihan-kelebihan tadi yang kita sudah baca ahli pidato, ahli seorang jenderal, ahli bela diri, seorang terpelajar, tetapi dia ini bukan ahli mengendalikan amarah ya. Dia masih belum ahli mengendalikan dia punya kemarahan jika dia lihat sesuatu. Dan ini tidak mengerjakan ya. Ini bukan suatu kebenaran di hadapan Allah. Aduh ini. Terus dia bilang, dia harus belajar bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah maju dengan metode manusia. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi ini salah satu dia punya kelemahan adalah amarah manusia. Dan kita tahu saat ini orang yang paling lemah lembut di dunia adalah Musa. Tetapi sebelum itu dia adalah seorang yang tidak bisa menahan amarah. Ini
Ini luar biasa ya. Ini Musa ini dia harus belajar 40 tahun untuk mengalahkan dia punya amarah ini ya. Dia punya amarah. Dia sudah memiliki segala sesuatu tapi tidak ahli dalam mengendalikan dia punya amarah. Dan dia berpikir untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah dengan dia punya kekuatan, dia punya kelebihan itu ya. Jadi dia pikir untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir harus menggunakan dia punya kepintaran, dia punya keahlian sebagai seorang jenderal untuk melatih ini orang-orang Israel ini supaya menjadi tentara yang hebat dan bisa melawan bangsa Mesir. Dan dia punya sebagai orator atau ahli pidato untuk membangkitkan semangat seperti itu ya, membangkit semangat orang-orang Israel supaya mereka mau atau bersemangat untuk melawan orang Mesir ya. Itu bukan seperti itu ya. Ini dia punya kelebihan, dia punya talent, ya, dia punya kelebihan itu bukan dengan itu untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tapi ini dia, tapi dengan dia punya, dia bilang pekerjaan Tuhan ini tidak pernah maju dengan metode manusia. Metode manusia yang sudah dipikir sangat masuk akal apa yang dimiliki oleh Musa ya. Dia bisa melakukan itu ya. Metode manusia seperti itu. Tapi Musa harus belajar pekerjaan Tuhan tidak akan pernah maju dengan metode manusia. Meskipun metode itu sangat masuk akal atau reasonable ya. Masuk akal untuk melakukan itu. Memang pas ya, cocoklah Musa memiliki hal-hal itu dan untuk bawa bangsa Israel keluar dari Mesir cocok sekali ya. Tetapi metode Tuhan bukan seperti itu. Karena ini bukan sesimpel itu ya untuk hanya bawa bangsa Israel keluar dari Mesir bukan hanya seperti itu ya. Oke, main tadi. Ya. Jadi ini dia punya pelajaran. Dia bilang jika itu adalah pembebasan dari perbudakan fisik belaka yang dirancang untuk mereka, dan jika mereka hanya akan dituntun ke warisan duniawi yang sementara, maka itu bisa dicapai dengan cara yang dimulai oleh Musa. Orang Israel sangat banyak, dan di bawah kepemimpinan Musa, bangsa Israel bisa saja menaklukkan mereka atau Mesir. Itulah cara di mana harta dunia diperoleh. Jadi ini pelajaran untuk kita ya. Dan ini perbudakan eh, apa namanya? Pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir bukan bukan hanya perbudakan fisik ya saudara-saudara seperti yang kita lihat. Kalau itu hanya perbudakan fisik yang akan dilakukan oleh Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir, untuk hanya membebaskan perbudakan fisik, metode yang dilakukan Musa sudah pas itu. Sudah pas. Itu bisa dicapai oleh apa yang Musa pikirkan ya. Karena dia ini seorang seorang yang eh, memiliki keahlian untuk itu ya. Dia seorang jenderal, dia seorang yang pintar, seorang orator atau ahli pidato. Dia bisa lakukan itu ya, karena ini kalau itu hanya mengeluarkan Israel hanya perbudakan fisik. Tapi ini bukan hanya perbudakan fisik, ini adalah perbudakan dosa ya. Makanya ini bukan hanya buk, eh, tidak cukup atau tidak bisa dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh Musa. Harus oleh apa? Campur tangan Tuhan. Karena ini menyangkut dua aspek, fisik dan apa? Dan spiritual ya. Harus mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perhambaan dosa. Karena itu yang paling penting ya. Karena kalau seperti kita ketahui, ketika mereka keluar dari perbudakan fisik tapi perhambaan dosa masih ada, mereka tidak bisa masuk ke tanah yang mereka dijanjikan kepada mereka ya. Makanya kita tahu bahwa bangsa Israel sudah keluar dari Mesir tapi perbudakan dosa mereka belum keluar, pikiran mereka masih di Mesir dan apa yang terjadi? Mereka binasa saudara-saudara. Cuma apa? Yosua dan Kaleb cuma dua orang ini yang berhasil masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Cuma dua orang yang berhasil mengeluarkan apa? Pikiran Mesir mereka. Waduh, ini makanya ini tidak sesimpel ya apa yang dipikirkan Musa. Musa sendiri tidak bisa masuk ke tanah Kanaan
secara literal ya, karena dia pun masih memiliki suatu amarah yang dia punya kelemahan itu yang kita sudah baca tadi. Nah, ini coba kita lihat ya apa yang terjadi kepada Musa dan Abraham juga ini sama sebetulnya permasalahan dari manusia itu sama ya. Ini ketika Abraham, Tuhan menjanjikan dia untuk memiliki keturunan yang sangat banyak dan memiliki tanah warisan kekal ya, atau memiliki tanah warisan. Ini Tuhan sudah janjikan kepada dia. Jadi dia bilang dia punya keturunan akan seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Tapi ketika Tuhan janjikan itu nggak kunjung tiba ya. Jadi 10 tahun setelah Tuhan janjikan itu kepada Abraham, tidak kunjung tiba. Makanya mereka coba menggunakan metode manusia. Dan metode ini sangat masuk akal dan bisa diaplikasikan ya. Ini mereka ambil Hagar sebagai istri dan Abraham ambil atas persetujuan atas saran dari Sarah diambil hambanya Hagar untuk menjadi istri Abraham dan anak Hagar adalah keturunan Abraham. Itu pasti ya saudara-saudara. Ini metodenya pas ya. Kalau ini anak Hagar walaupun dari Hagar itu tetap anak Abraham. Tetapi bukan Tuhan itu bukan cuma mau kasih, dia punya tujuan bukan cuma anak ini keturunan kamu seperti itu, bukan secara literal keturunan seperti itu, tetapi dia punya maksud dari Sarah karena dia tidak mau keturunan yang dia janjikan adalah keturunan dari hamba, tetapi orang merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Bukan hamba dosa. Karena Hagar ini hamba. Jadi ini dia punya arti bukan literal tapi ada spiritual juga ya. Jadi nggak sesimpel itu. Jadi keturunan yang dijanjikan itu bukan juga keturunan secara literal, tetapi keturunan spiritual ya. Keturunan spiritual atau keturunan rohani ya. Jadi yang dimaksud oleh keturunan Abraham itu seperti bintang-bintang di langit adalah keturunan spiritual, keturunan orang-orang percaya, bukan dari keturunan hamba. Walaupun kalau secara literalnya seperti itu, bisa aja seperti itu, tapi harus secara spiritual. Jadi, eh, terus tanah juga yang dijanjikan bukan hanya tanah literal tanah itu, tapi tanah yang dijanjikan adalah tanah atau everlasting position atau tanah perjanjian kekal. Dan ini hanya bisa diperoleh orang-orang yang memiliki kehidupan kekal. Orang-orang yang memiliki kehidupan kekal adalah keturunan secara spiritual, bukan keturunan secara literal. Makanya walaupun Ismail itu keturunan secara literal, itu bukanlah yang dimaksud oleh Tuhan. Sama seperti Musa, ketika mau membawa Israel keluar dari Mesir, sebenarnya dengan dia punya apa yang dia miliki, dia bisa bawa itu ya keluar bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena bangsa Israel juga banyak. Kalau mau perang dengan Mesir, mereka ada peluang untuk menang. Tetapi ini bukanlah pembebasan fisik belaka ya, tetapi ini adalah pembebasan Israel dari perbudakan dosa. Dan itu tidak bisa dilakukan atau bisa menggunakan kekuatan manusia. Harus menggunakan kuasa Injil atau kuasa dari Tuhan ya. Kuasa Tuhan yang mampu melakukan hal itu. Dan ini dia punya ayat ya yang kita sudah baca di 1 Korintus 10 ayat 11. Dia bilang semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dan ini pelajaran untuk kita ya saudara-saudara, apa yang terjadi di kepada mereka di zaman Abraham, di waktu Musa juga, di mana mereka menggunakan banyak metode manusia untuk melakukan apa yang Tuhan bilang. Yang menjanjikan Abraham memiliki keturunan yang banyak siapa? Tuhan. Yang menunjuk Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir siapa? Tuhan. Dan ini adalah perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan tidak bisa dilakukan oleh hikmat manusia atau metode manusia. Harus menggunakan metode Tuhan. Tuhan yang perintahkan
biarlah Tuhan yang melakukan. Dan itu menjadi apa? Peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Kita banyak, Tuhan mau kita hidup suci. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Tapi bisakah kita menggunakan metode kita, kekuatan kita untuk melakukan itu? Tentu saja tidak. Harus menggunakan cara Tuhan atau harus menggunakan kuasa Tuhan ya. Itu tidak bisa melakukan kekuatan kita. Melakukan dengan kekuatan kita. Oke, itu yang sudah kita pelajari waktu lalu. Dan di waktu lalu juga ada dia sempat pelajaran ini sisipkan tentang pelajaran tentang orang kaya dan orang miskin ya. Karena kenapa hubungannya? Karena orang Israel juga adalah orang yang tertindas ya. Dan waktu itu eh, apa namanya? Orang Israel waktu itu kalau saat ini dikenal dengan sweating system. Jadi mereka diperbudak ya. Kalau sekarang mungkin bukan perbudakan tapi sweating system. Itu artinya itu jam kerja panjang, mereka harus kerja keras, harus kerja lebih dari biasa, terus menerima bayaran yang sedikit atau tanpa bayaran. Itulah budak ya, budak. Jadi mungkin saat ini nggak ada budak, tapi bisa aja, mungkin bukan bisa aja, tapi mungkin ada praktek-praktek seperti itu ya. Banyak orang yang dipekerjakan, tetap waktu kerjanya lebih panjang, terus bayarannya sedikit atau mungkin kadang-kadang tanpa bayaran. Dan ini eh, sesuatu hal yang sangat tidak disukai Tuhan ya saudara-saudara. Jadi ini ada dua hal, dua rangkap dua ya yang kita bisa lihat. Memang yang kita bisa lihat dalam pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu memang Tuhan sudah berjanji, sudah menubuatkan bahwa Dia akan mengeluarkan Israel ini dari Mesir. Tuhan sudah menfirmankan bahwa bangsa ini akan diperbudak, mengalami kesulitan di suatu negeri dan akan keluar kan. Tetapi ada juga rangkap satu lainnya bahwa Dia membebaskan bangsa Israel dari Mesir karena Tuhan ini tidak menyukai penindasan orang miskin. Dibilang Tuhan ini adalah apa? Teman orang miskin ya. Teman, dia menyatakan orang miskin itu sebagai temannya. Bahkan bahkan dia lahir pun sebagai orang miskin. Bahkan kalau dibilang kalau kita memberikan sesuatu kepada orang miskin, kita, Tuhan berhutang kepada kita. Aduh, ini bayangkan saudara-saudara kalau kita memberikan sesuatu kepada orang miskin, yang berhutang itu bukan orang miskin itu, tapi Tuhan yang berhutang kepada kita. Dan kalau Tuhan yang berhutang kepada kita, saudara bisa bayangkan berapa banyak yang biasa dia akan ganti dengan itu. Dulu waktu saya pernah tahu ya sistem ini, kalau kita berikan ke orang miskin, kita akan Tuhan akan berhutang kepada kita. Saya pernah praktikkan ini, saudara-saudara, ketika saya nggak punya uang apa-apa, sudah tinggal sedikit, aduh uang tinggal itu, tinggal sedikit. Dan saya mengimani hal ini, dengan uang yang saya miliki itu, yang tinggal itu, saya berikan itu kepada orang miskin. Ya, saya lihat ada di Pupa Besin ada yang bapak-bapak yang sering saya lihat ya, dia memang cuma jual keripik dan sangat kurus dan ketika uang tinggal sedikit saya kasih ke dia. Dan betul ya saudara-saudara, akan ada berkat yang Tuhan kasih berkali-kali lipat dari apa yang kita berikan kepada orang miskin. Jadi ini memang betul ya dibilang ya. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang miskin, Tuhanlah yang berhutang kepada kita. Jadi ini menekankan bagaimana Tuhan sangat memperhatikan orang miskin ya. Dia sangat memperhatikan orang miskin. Nah, terus di sini juga pelajaran yang lalu kita sudah pelajari bahwa ada pelajaran juga untuk orang miskin. Orang miskin ketika ditindas tidak boleh ketika dia ditindas tidak boleh melawan penindasan dengan kekerasan. Jadi makanya metode Musa sebelumnya adalah ketika dia mau membebaskan orang Israel dari Mesir,
menggunakan metodenya itu apa? Dengan melawan orang Mesir ya. Mungkin akan menciptakan pasukan, membuat pasukan dan melawan orang Mesir. Tapi itu bukan metode Tuhan. Tuhan makanya salah ya. Tuhan tidak pernah menggunakan metode itu. Makanya Tuhan tidak menggunakan metode apa yang Musa rencanakan ya saudara. Jadi pelajaran di sini orang miskin walaupun ditindas tidak boleh melawan penindasan orang kaya itu dengan kekerasan. Terus ah, kedua ya, jadi ada eh, rangkap dua ya dia punya pelajaran pada orang miskin dan sekarang kepada orang kaya. Nih, kepada orang kaya ini dia bilang ya, ini akan ada kutuk jika kita menindas orang Mesir ya. Orang Mesir, orang miskin ya. Ini yang sudah kita baca minggu lalu ya. Jadi dibilang teriakan dari buruk Tuhan akan dengar ya. Tuhan akan dengar. Terus ini dia bilang, ini adalah dakwaan yang mengerikan ya. Hmm. Terrible indictment terhadap penindas orang Mesir. Dan orang yang telah menipu mereka untuk mendapatkan upah yang layak, itu juga merupakan janji penghakiman yang pasti terhadap mereka. Aduh, ini mengerikan sekali ya dia bilang sini. Kalau kita menindas orang Mesir, kita menipu mereka dengan upah ya, harusnya upah mereka misalnya 100.000, kita hanya kasih 80.000, 70.000, lebih kecil daripada yang seharusnya. Ini suatu janji penghakiman yang pasti terhadap mereka. Ini dibilang eh, sure judgment ya, penghakiman pasti kita akan orang kaya itu akan terima jika melakukan hal tersebut ya, menindas orang miskin. Dan dia bilang apa? Tuhan mendengar jeritan orang miskin dan dia tidak akan lupa. Ini luar biasa. Setiap tindakan penindasan dianggap sebagai tindakan yang ditujukan terhadap dirinya sendiri. Waduh, ini keras sekali ya yang dibilang sini ya. Jadi kalau kita menindas orang Mesir, kalau kita orang kaya ya, kita menindas orang Mesir atau orang yang lebih rendah dari kita, dibilang setiap tindakan penindasan itu Tuhan anggap sebagai apa? Tindakan yang terhadap dirinya sendiri. Kalaupun tadi seperti dibilang ya, kalau kita memberi kepada orang miskin, Tuhan berhutang kepada kita. Tapi kalau kita menindas orang miskin, kita menindas Tuhan. Tuhan sendiri. Dan ini teguran yang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Oke, itu sampai situ waktu lalu ya. Sampai di halaman 170.2. Oke, saudara-saudara, mungkin ada yang mau tambahkan sedikit dari apa yang kita sudah bahas barusan tentang orang miskin, orang kaya, dan apa yang terjadi pada Musa yang sudah kita review. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut untuk bacaan selanjutnya. Oke, kalau belum ada kita akan mulai ya untuk pelajaran sahabat ini. Ini subjudulnya orang benar tidak melawan. The just do not resist ya. Dibilang, kepada para penindas yang kaya, Tuhan berkata, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Yakobus 5 ayat 6. Sebuah perintah, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Matius 5 ayat 39. Artinya demikian, dan tidak ada yang lain, dan tidak ketinggalan zaman. Itu sama berlakunya hari ini seperti halnya 1800 tahun yang lalu. Dunia tidak berubah sifatnya. Keserakahan manusia sekarang sama dengan dulu. Dan Tuhan juga sama. Mereka yang mengindahkan perintah itu, Tuhan menyebut yang yang adil, yang just ya. Oh, ini bukan yang adil, tapi yang benar. Mereka yang mengindahkan perintah Tuhan itu, Tuhan menyebut itu apa? Orang yang benar, the just ya. Orang benar tidak melawan ketika mereka secara tidak adil dikutuk dan ditipu dan bahkan dibunuh. Jadi ini kita tahu ya orang-orang yang just dibenarkan atau orang-orang bejas
orang benar, inilah mereka yang akan masuk ke kerajaan surga, yang berhak menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang benar ini? Orang-orang benar ini ketika mereka ditindas, mereka diperlakukan tidak adil, mereka tidak melawan ya. Jadi sama seperti firman Tuhan dibilang, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, dan iya, jangan melawan orang-orang yang melawan atau di orang-orang yang membuat tidak adil, orang-orang yang mengutuk atau orang yang kita yang ditipu, bahkan dibunuh, katanya jangan melawan. Ini ciri-ciri orang benar. Dan ini perkataan firman Tuhan ini katanya bukan hanya 2000 tahun yang lalu ya, kalau di zaman mungkin Wagoner ini dia bilang 1800 tahun yang lalu ya. Kalau jadi di waktu yang lalu di zaman Tuhan Yesus, di zaman para nabi-nabi, itu kata yang sama masih berlaku sekarang ini ya. Dan itu tidak ketinggalan zaman. Kalau dulu dibilang kalau orang menindas jangan kita lawan, sekarang pun sama. Kalau ada yang menindas kita, jangan kita lawan. Dan pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita bisa melakukan itu? Kalaupun kita bisa melakukan itu, dengan apa? Jadi jawabannya mungkin seperti ini ya, sama seperti Musa. Bisakah kita meninggalkan apa yang prospek duniawi untuk menjadi raja sama seperti Musa? Tidak. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak bisa sama seperti Musa. Karena Musa melakukan itu karena apa? Dia mengenal Tuhan. Sekarang, apakah kita bisa tidak melawan kalau kita dibuat tidak adil? Atau keluarga kita, misalnya apa yang kita sayangi dibunuh dan kita tidak membalas, tidak melawan? Aduh, bisa nggak seperti itu kalau kita tidak memiliki atau tidak mengenal Tuhan dengan benar? Tidak bisa, saudara-saudara. Jadi ini pelajaran untuk kita ya. Ini banyak pelajaran Alkitab kalau kita lihat ya, yang kayaknya secara manusia nggak bisa kita lakukan itu. Tetapi ketika kita pelajari Injil Kristus, pembenaran oleh iman ini, itunya semuanya itu bisa dilakukan ya saudara-saudara. Semuanya bisa dilakukan bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Bila kita benar-benar mengenal akan Tuhan ya, hanya bisa dilakukan oleh iman. Oke, sampai di sini ada yang mau tambahkan di paragraf ini? Orang benar tidak melawan. Silakan kalau ada yang mau tambahkan. Halo, Lik. Ya, silakan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, selamat sahabat dulu semuanya. Jadi kita lihat di sini, kenapa dibilang orang benar, the just, the just shall live by faith. Orang Ya, benar akan betul, hidup betul. oleh iman, ya kan? Betul, betul. Nah, kalau kita lihat di sini, kehidupan manusia itu kan tidak ada yang benar. There is none righteous ya, tidak ada yang benar. Kita punya hidup itu selalu melawan akan Tuhan. Dan kalau mempunyai carnal mind atau kita punya kehidupan sebagai manusia dalam daging, kalau kita belajar pelajaran ini semuanya akan bertentangan dengan naturalnya kita. Masa orang sudah menindas kita, kita nggak balas, misalnya orang mau bunuh kita atau orang memperlakukan dengan tidak adil gitu, tidak dibalas, itu kan semua berlawanan dengan apa natural kita manusia ya, yang mempunyai pikiran daging seperti itu. Tetapi di sini mengajarkan kepada kita bahwa pembalasan itu bukan berada di tangan kita, pembalasan itu di tangan Tuhan. Jadi kita semua serahkan kepada Tuhan. Jadi dalam kasus orang Mesir ini ya, di bangsa Israel di Mesir, kalaupun misalnya bangsa Israel menindas orang, masa Mesir menindas orang Israel, terus orang Israel balas, itu sama aja gitu, namanya sami mawon gitu. Iya. Orang yang menindas dan tertindas tapi pembalasan ada, itu di mata Tuhan tetap namanya pembalasan gitu. Tapi orang yang benar itu tidak akan melawan, karena mereka percaya bahwa semua itu pembalasan ada di tangan Tuhan. Tuhan yang adil, Tuhan yang memperlakukan orang yang memperlakukan mereka dengan tidak adil, itu semua
Tuhan yang akan apa ya, yang akan balas lah. Revenge is mine, pembalasan ada di tangan saya. Jadi itu pelajaran untuk kita ya. Jadi pas belajar di pelajaran ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kalau kita lihat sendiri semua pelajaran ini menghempaskan semua keegoisan, prideful, namanya diri itu semua di debu tanah, ya kan? Dan semua pelajaran yang kita pelajari adalah kasih ke Tuhan. Biarlah Tuhan yang lakukan, biarlah Tuhan yang tinggikan, biarlah Tuhan yang kerjakan. Semua itu is all about God dari pelajaran ini ya yang kita lihat selama ini, dan puji Tuhan memang pelajaran ini benar menguatkan kita bahwa Tuhanlah yang akan melakukan semuanya di dalam diri kita, baik apa yang Dia minta atau dalam hal sehari-hari, Tuhan yang akan melakukannya di dalam diri kita. Oke, thank you. Ya, thank you. Mungkin ada lagi mau tambahkan? Oke. Jadi saudara-saudara, ini pelajaran-pelajaran ini, kalau kita lihat ya, ini kayaknya berat ya untuk kita. Apalagi kalau misalnya ada pun sampai ada pembunuhan atau secara tidak adil dilakukan kepada kita, itu sangat sulit, mustahil ya untuk kita nggak bisa untuk melawan. Tetapi ini sebenarnya pelajarannya sama seperti pelajaran ketika Abraham atau Musa. Abraham ketika dijanjikan memiliki keturunan, dan itu mustahil. Karena apa? Sarah mandul, dan Sarah itu sudah tua. Nggak mungkin untuk bisa mendapatkan anak. Hanya dengan kekuatan Tuhan mereka bisa mendapatkan anak. Sama dengan hal ini. Kita secara manusia nggak mungkin untuk nggak melawan. Hanya dengan kekuatan Tuhan untuk kita tidak bisa, untuk kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ini ya, atau kekerasan dengan kekerasan. Oke, Brother Rebik silakan. Apa? Ada pertanyaan ini. Oke, silakan. Eh, ini kasus beneran ya. Ini kasus beneran. Ya. Jadi apakah ini termasuk nggak ya? Masuk nggak? Saya beberapa waktu yang lalu itu ada satu keluarga ya, satu keluarga besar. Ya. Itu memberi kuasa kepada saya Ya. untuk maaf, untuk memperjuangkan tanah hak milik mereka. Iya. Yang diambil orang ya. Nah, Nggak semua sih, nggak semua, tapi lumayan besar. ya. Tanahnya besar sekali ya, tanahnya besar sekali. Ada Ya. sekitar 40.000 meter ya di kota kabupaten, dan ada sekitar 60.000 meter ya di luar ya. Tapi nggak jauh ya dari kota kabupaten. Nah, ini keluarga mempercayakan saya untuk bagaimana memperjuangkan hak mereka gitu. Tolong cari pengacara dan lain-lain. Iya. Betul. Nah, apakah ini termasuk melawan nggak? Apakah ini pekerjaan yang benar nggak? Apakah ini termasuk melawan penindasan? Ini orang-orang ini, karena keluarga ini bisa dibilang kurang pendidikan. Iya. Sebenarnya mereka kaya ya, sebenarnya mereka sangat kaya. Tapi karena mereka pindah di satu tempat, mereka di situ ya hidup apa adanya, nggak hampir ya bisa dibilang kategori miskin. Iya. Cuma mereka punya kepemilikan di satu kota kabupaten itu besar sekali, dan itu telah diambil oleh orang-orang gitu. Wah. Nah, kemudian mereka ingin mengambil kembali. Jadi bukti-bukti, surat, saksi-saksi itu ada semua. Dan ketika saya konsultasi dengan dengan teman pengacara, ya dia bilang, oh ini kasus menang. Kasus menang. Nah, teman-teman, ini benar nggak yang kita buat ini? Masuk nggak dalam kategori tidak melawan atau sedang melawan? Gitu. Oke, itu aja, Le. Mungkin ada yang bisa tanggapan. Ada yang mau jawab, saudara? Silakan. Ada yang pendapat? Apakah
tindakan yang diambil oleh Brother Ebing tadi ketika memperjuangkan hak mereka, ini hak mereka ya, itu dikategorikan melawan melawan ya, karena ini dibilang jangan orang benar tidak melawan. Ketika diambil punya hak mereka, dilakukan secara Atau tidak adil, ya, kita bisa dengan materi ini kita bilang biarkan aja diambil orang gitu. iya, iya. Bagaimana? Atau karena kita sudah belajar ini, biarkan diambil orang kan. Ada jawaban saudara-saudara? Oh ya, silakan, silakan. Tadi Go jawab. ahead, Lik, go ahead. Enggak sih kalau ya jadi kalau pelajaran ini ya, Bing, kalau kita lihat ya dari kisah juga Ishak, ketika kisah Ishak waktu dia ke Gerar ya, dia menanam, dia punya contoh, dia menanam dan dia menghasilkan 100 kali lipat. Dan ketika orang-orang lihat itu dia berhasil dan sudah lebih kaya dari mereka, orang-orang usir dia dari tempat itu. Dan dia tidak melawan ya, dia keluar dari tempat itu. Sedangkan dia bilang dia punya kuasa, Ishak itu, sebenarnya kalau dia melawan dia bisa menang atas orang-orang itu. Terus ketika dia pergi ke Gerar, dia perbaiki eh, sumur Abraham ya, sumur ayahnya bapaknya sendiri yang Abraham yang gali, mungkin setelah bertahun-tahun karena tidak dipakai sudah rusak, dia perbaiki lagi itu sumur dan bisa digunakan lagi. Dan orang-orang di tempat itu klaim, gembala-gembala di situ klaim bahwa itu punya mereka, punya mereka. Jadi apa yang dilakukan? Sebagai kalau Ishak itu kan, kalau saya bilang ini papa saya punya, saya papa yang gali itu, masa kamu bilang itu kamu punya, ini sangat gak masuk akal ya. Harusnya itu dia bisa klaim itu Abraham yang gali, itu papa saya yang gali, itu punya kami ya. Ya oke lah kalau begitu ya, dia nggak lawan, dia pergi tempat lain, dia gali sumur yang baru dia gali, diklaim juga itu punya mereka. Ini luar biasa. Akhirnya apa? Dia pindah lagi ke tempat yang lain sampai ketika dia gali sumur yang baru, dan apa? Tuhan dan orang-orang di situ tidak klaim, dan dia memuji Tuhan untuk itu. Sebenarnya dia bisa lawan orang-orang gembala-gembala itu dengan mudah, dia bisa kalahkan karena dia punya kuasa ya, dia punya power. Dia punya pengaruh yang kuat. Tapi dia tidak lakukan itu. Dan itu hak dia, hak dia, hak dia. Sekarang ini seperti yang Ebing bilang, dan kita tahu ya, ini pelajaran tentang hal ini bukan pelajaran yang ketinggalan zaman. Setiap zaman masih berlaku. Sekarang ini tanah akan diambil orang. Apakah tindakan untuk melawan itu salah? Kalau sesuai ayat ini ya, saya bilang itu kita kembalikan kepada Tuhan. Dan apakah kita punya iman yang kuat sama seperti Ishak itu, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, atau Tuhan tidak tutup mata dengan hal tersebut. Dan dibilang di sini ya, waktu Ishak, ketika Ishak tidak melawan orang-orang itu yang berbuat tidak adil terhadap dia, Ishak tidak pernah menjadi miskin. Justru dia menjadi lebih kaya. Coba kita lihat, dia punya kekayaan berlimpah-limpah. Dia bilang waktu pelajaran waktu lalu ya, di kalau nggak salah chapter 10. Apakah dengan berbuat demikian kita bisa menjadi miskin? Ya, kan dia bilang. Aduh, ya ada, kalau itu nanti saya kutip ya. Apakah ketika orang-orang mengambil milik kita dan kita tidak melawan, kita bisa menjadi miskin? Iya, dia bilang seperti itu. Tapi dia bilang dari pengalaman yang ada di Alkitab, Tuhan tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Ishak dengan melakukan seperti itu, justru dia diberkati berkali-kali lipat dan dia tidak menjadi miskin. Justru menjadi bertambah-tambah kaya. Makanya ini dengan kasus ini memang saya bilang ya, secara manusia saya pun kalau jadi seperti itu, saya nggak mampu ya dengan
saya punya kekuatan saat ini. Tapi ini kembali dibilang bagaimana orang kita beriman kepada Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan seperti itu, orang jas, orang benar seperti itu ya. Akan melakukan seperti itu. Gunakan cara Tuhan ya, gunakan cara Tuhan. Oke, itu jawaban sesuai ini ya. Mungkin tadi Joy mau jawab, mau kasih jawaban juga silakan. Ini luar biasa. Iya, halo Li. Ya, silakan. Ya, Elin punya pertanyaan. Eh, Memang masuk di akal sekali ya untuk yang kehidupan hari-hari yang orang alami di situ. Tapi dari pelajaran di sini, kalau balik ke 170 paragraf 2, balik lagi di atas itu, ada kutipan yang di atas itu dia bilang, gitu ya. Oh bukan, 169 paragraf 2 ada ayat di atas di situ, yang dibilang di sini, Tuhan, masuk 140 ayat 12, Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Terus dia bilang di atasnya lagi, masuk 9:18, bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Terus dia bilang di atasnya lagi, Tuhan mendengarkan orang miskin, gitu ya. Iya. Nah terus di bawah di sini 170 ayat 2, 170 paragraf 2 paling bawah ya. Tetapi ketika orang miskin mengambil tindakan sendiri, menghadapi monopoli dengan monopoli, dan memaksa dengan kekerasan, mereka menempatkan diri mereka di kelas yang sama dengan penindas mereka. Dengan demikian menghilangkan diri mereka dari pekerjaan baik Tuhan dan mereka. Dari ayat di sini kan orang so belajar di atas ya, bahwa kalau orang miskin ditindas, kita diperlakukan tidak adil. Contoh itu tadi Ebing punya contoh yang tanahnya itu kan tidak sama sekali tidak adil. Tapi dari ayat-ayat di atas dibilang Tuhan yang akan membela perkara orang miskin. Tuhan akan memberikan keadilan. Pembalasan ada di tangan Tuhan. Jadi istilahnya ya, misalnya mereka melakukan tidak adil. Terus orang mereka istilahnya orang mau bela orang punya perkara misalnya, atau orang melakukan hal yang sama lah, contohnya yang tadi Lali sudah kasih contoh ya, sebagai Ishak gitu, itu miliknya sudah berhasil dengan tanah berlipat-lipat, dia punya hasil, terus kemudian diambil, sepertinya dirampas begitu ya, sama dengan kasus yang Ebin tadi, ini orang petana tuh kok diambil gitu ya. Tapi dari pelajaran di sini kita lihat bahwa pembalasan itu ada di tangan Tuhan, dan maksudnya gini ya, kalau orang mau bilang orang harus bela, orang punya hak atau apa, seakan-akan kita lihat di sini dari yang orang belajar itu tidak seperti itu ya, yang dari cerita Abraham, cerita Ishak, dan kemudian bangsa Mesir ditindas, mereka sudah bekerja, tidak dibayar, dan semua perlakukan tidak adil gitu. Tidak ada yang adil sama sekali. Dan dari pelajaran di sini diajarkan kepada kita dari semua contoh-contoh di Alkitab bahwa kita tidak perlu membalas akan perlakuan mereka dan tidak perlu mempertahankan akan keadilan ya seperti itu, karena kita lihat di sini bahwa Tuhanlah yang akan bertindak, dan kalau kita mau balas itu dia bilang kita menghilangkan diri dari pekerjaan baik Tuhan. Jadi Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang akan memperhatikan kita, Tuhan yang akan membalas mereka gitu. Jadi istilahnya bukan kita yang balas mereka, Tuhan, biarlah Tuhan yang membalas mereka. Makanya orang yang beriman itu, orang yang benar, hidup iman. Iman itu apa? Dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, ya itulah orang yang benar ya, yang tidak membalas gitu, dan orang benar itu hidup dengan iman. Tapi kalau orang yang tidak benar hidup dengan kamu memperlakukan saya tidak adil, saya juga harus bela hak saya juga harus melakukan kamu dengan hal yang sama. Padahal Tuhan bilang jangan, saya yang akan bertindak, bukan kamu, seperti itu. Dan orang benar akan bertindak sesuai dengan iman.
Iman itu apa? Hearing the word of God, mendengar dan mendengarkan akan firman Tuhan. Kita bukan hidup by sight, kita bukan hidup dengan penglihatan kita, tapi dengan iman. Ya, mereka sudah perlakuan saya dengan tidak adil. Apa kata firman Tuhan? Ya sudah, Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Banyak contoh di Alkitab yang Tuhan bilang saya akan membalas kalau kamu balas sama kamu dengan orang yang penindas. Jadi dengan firman itu saya percaya bahwa oke, Tuhan, ini tidak adil sama sekali. Secara manusia saya nggak suka. Secara manusia rasanya saya mau balas ataupun mempertahankan hak saya. Tetapi karena firman Tuhan bilang jangan, Tuhan yang akan balas, ya saya hidup dengan firman Tuhan, bukan dengan saya punya perasaan, bukan dengan saya punya emosi. Dan kita lihat ya, secara umum kita punya kehidupan sehari-hari, memang sepertinya kamu kayak, are you crazy gitu loh. Maksudnya, kok bisa gitu kamu punya, biarkan orang lain ambil atau apa. Seakan-akan kita membiarkan kejahatan mereka, tapi bukan begitu ya. Yang di sini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pembalasan itu ada di tangan saya. Dan satu hal yang kita pelajari yang intinya adalah tanah ini bukan kamu punya. Itu kan yang orang udah belajar ya sebelumnya. Kita ini hanya persinggahan gitu. Seperti Ishak, Abraham, mereka tahu yang mereka cari bukan di sini. Mereka yang cari itu di surga gitu. Tanah kekal yang Tuhan tanah itu yang akan kita miliki. Jadi makanya dengan mereka tahu bahwa bumi ini bukan punya mereka, apapun yang orang perlukan di bumi ini doesn't matter untuk mereka gitu. Istilahnya, wah, who cares, bukan ini kok yang kita cari gitu ya. Yang kita cari itu adalah yang di atas, bukan yang di bawah ini. Oke, mungkin itu aja, Li. Kita punya tambahan dari yang tadi. Ya, oke. Mungkin ada tanggapan dari Ebing nih. Jadi itu, ya silakan. Ya, kita apa ya, terpikir begini. Nah kan kecenderungannya kita biarkan saja ya. Kalau dari apa tanggapan-tanggapan Lali sama Joy, Ya. karena ya kita seperti teladan apa ya, teladan dari siapa, Ishak ya, Ishak. Ya, bisa. Nah, jadi pertanyaannya gini, apakah profesi lawyer ini tidak sesuai dengan pekabaran yang Ya. Tuhan telah sampaikan gitu? Karena lawyer itu akan mempertahankan gitu. Ya. Atau apakah saya dan teman-teman saya sedang mengambil pekerjaan Tuhan yang seharusnya Tuhan lakukan, atau ya sebaliknya, saya dan teman-teman saya ya yang pengacara ya lagi melakukan pekerjaan Tuhan untuk orang miskin gitu. Bagaimana? Jadi kalau pribadi saya, jadi mungkin itu nggak bisa. Ini jawabannya mungkin pribadi ya, Bing, di pergumulan pribadi. Apakah bisa Tuhan gimana ya? Ini makanya pengacara itu bisa aja ya membela dan melawan kan. Apakah dengan membela itu hak kita itu eh, bukan membantu orang miskin ya? Justru kalau secara secara kita lihat logikanya, kalau mau bantu orang miskin itu bukan sesuatu yang salah ya. Cuman gimana ya? Cuma kalau dilihat ya dari pelajaran yang kita baca seperti itu ya. Ketika kita diperlakukan tidak adil, bukan dengan kekuatan kita untuk melawan ya, tapi kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi saya pun kalau misalnya di posisi Ebing akan merasa kesulitan ya. Mungkin ini menjadi pergumulan pribadi ya, Bing. Apakah yang harus saya lakukan itu? Ini bukan perkara yang gampang ya sebenarnya, sudah ini luar biasa ini. Kalau mungkin kita baca di contoh-contoh seperti contoh Ishak atau apa, Musa, sepertinya kalau ini orang lain yang bikin, aduh, mungkin kita bisa lihat bangga kepada mereka ya. Tapi kalau itu jadi kepada kita, ini bukan suatu perkara yang gampang ya. Atau ada saudara-saudara lain yang mau, atau dari Ebing, Ya, apa, silakan. sebelum lanjut,
Iya. Nah, ini kan kita dan teman pengacara ini kan posisinya bukan orang yang diambil ya. Kita adalah orang yang Membantu. membantu gitu, membantu. Nah, kalau berdasarkan ayat-ayat tadi yang sudah dibacakan ya, supaya orang miskin jangan membalas penindasan dengan penindasan. Ya. Nah, itu posisinya orang miskin. Nah, kalau kita sebagai yang bukan ditindas, tapi kita melihat ada saudara kita ya, atau orang yang ditindas. Mm. Apakah ketika saya membantu, saya lagi lagi membalas kejahatan dengan kejahatan, ya? Atau saya lagi melakukan pekerjaan Tuhan untuk menolong orang yang ditindas itu. Dalam kasus yang tadi ya, dalam kasus yang tadi. Iya, iya. Nah ini teman-teman, eh, kita juga kan begini ya, dalam dalam apa ya, dalam mencari ya atau membantu itu kita mencari pada peradilan ya, peradilan pemerintah ya, pemerintah yang bisa dibilang mewakili Tuhan. Apakah ini masih masuk kategori nggak gitu? Bahwa sebenarnya Tuhan bisa bekerja lewat hal-hal seperti itu. Karena kita tahu bersama teman-teman, apa ya? Ya ini kita diskusi ya teman-teman, Iya, bukan iya, mau iya. membela. Iya, iya. Kita diskusi. Karena kita tahu ada juga Ellen White mengatakan bahwa eh, panggilan Tuhan salah satunya adalah profesi hukum Hmm. pengacara. Baru kita tahu bersama Yesus sering dibela oleh ahli hukum ya ketika ketika Yesus diperlakukan ya diperlakukan seperti mau dibunuh atau apa, ada ahli hukum di tengah-tengah orang Sanhedrin yang membela Yesus gitu, sehingga itu nggak jadi gitu. Nah ini gimana? Iya. Eh, Seingat kutipan yang statement yang Brother Ebing pernah bilang ya waktu lalu, ketika orang-orang seperti Ishak itu eh, mereka sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, orang-orang yang memiliki iman, mereka tidak mencoba mencari keadilan kepada manusia ya. Jadi ini gimana ya? Ini memang suatu hal yang sangat, kalau saya pribadi ya, sangat sulit untuk jawab secara kita harus begini, kita harus begini. Tapi secara apa yang kita baca, jawabannya seperti itu. Dan kalaupun jadi kepada saya pribadi, ini akan jadi kita punya pergumulan yang berat ya. Karena memang perintah Tuhan seperti itu. Tapi kalau jadi betul-betul, misalnya saya punya rumah diambil sama orang secara tidak adil, apakah saya tidak akan lawan? Nah, tapi itu firman Tuhan seperti itu. Ini biarlah kita serahkannya semua ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana kita coba kita lihat ya. Ini memang kalau saya bilang ini iman yang akan bekerja. Apakah kita percaya Tuhan mampu? Tuhan mampu enggak untuk mengembalikan tanah itu yang orang ambil kembali ke kita? Atau kita lebih percaya kepada lawyer yang dia akan lebih mampu untuk ini ya, untuk bisa kembalikan tanah itu. Secara rasional dia mampu, lawyer itu. Saya lihat-lihat, ini pasti bisa. Tetapi secara Tuhan biar ini Tuhan lebih mampu ya, kalau kita lihat, kalau kita ada iman untuk itu, Tuhan akan mampu untuk melakukan hal itu, untuk mengembalikan apa yang menjadi milik kita. Kalaupun Tuhan tidak berikan itu, dia akan berikan berkat yang lain ya, saudara-saudara. Dia akan berikan berkat yang lebih dari itu. Dan itu janji Tuhan. Makanya eh, iman itu adalah mempercayai apa yang Tuhan bilang. Kalau Tuhan bilang ini, sama seperti Tuhan bilang waktu penciptaan, jadilah terang, terang itu jadi. Itu perintahnya di situ. Dan apa ya, semua tunduk dengan apa yang firman Tuhan bilang. Kalaupun kita tunduk dengan perkataan firman Tuhan ketika Tuhan bilang kalaupun kita diperlakukan tidak adil dan tidak melawan, Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Apakah kita percaya akan firman Tuhan itu? Itu yang menjadi pergumulan kita ya. Dan ini sudah ini nggak gampang ya. Ini kita manusia yang berdosa, yang iman kita beda-beda, dan nggak semua orang bisa seperti itu. Ada mungkin yang ini pergumulan kita masing-masing ya. Kita harus minta kepada Tuhan
apakah cara kita ini benar atau tidak. Dan minta Tuhan, minta tanda kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berikan ya. Kalau kita minta, dia akan berikan jawaban yang pasti dan memuaskan ya. Seperti itu. Atau ada yang mau tambahkan atau komentar sebelum kita lanjut untuk diskusi ini? Halo, Li. Ya, silakan. Em, jadi kalau pertanyaannya, misalnya contoh ya, kan pemerintah itu adalah utusan Tuhan. Itu kita sangat setuju as long as mereka itu menjalankan sesuai dengan sesuai dengan firman Tuhan. Contoh ya, nanti satu sekali kelak kan pemerintah akan mengeluarkan undang-undang hari Minggu. Itu contoh. Apakah mereka itu masih mewakili Tuhan? Itu pertanyaannya. Jadi saya percaya pemerintahan itu adalah wakil Tuhan selama mereka mengikuti akan peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi istilahnya gini ya, of course, to be honest, di masa-masa lampau sebelum pelajari pelajaran ini, ya orang punya kehidupan memang seperti itu gitu ya. Maksudnya saya diperlakukan tidak adil ya, memang saya merasa adalah satu hal yang adil dan saya rasa itu bukan satu hal yang salah untuk mempertahankan akan untuk mempertahankan yang milik kita lah, atau bisa saya melakukan tidak adil, saya mempertahankan hak saya milik saya. Tapi dengan pelajaran ini kita lihat tidak seperti itu ya. Ini kalau orang mau belajar soal firman Tuhan tidak seperti itu gitu, dan berlawannya seperti yang orang tahu di masa lampau gitu. Nah sekarang untuk tanya ya, jadi ini kasusnya gimana? Ya to be honest, masing-masing orang ini adalah orang belajar firman Tuhan lagi, belajar lagi pelajaran yang orang sudah bahas, dan kemudian berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus lakukan di saat saya menghadapi kasus seperti ini gitu loh. Tuhan pasti akan memberikan penerangan dengan firman Tuhan yang orang sudah pelajari gitu ya. Karena sangat susah ya, misalnya saya baca ini. Kemudian kita mau paksakan, oh kamu sudah belajar ini, kamu harus berlaku seperti ini gitu ya. Istilahnya, mintalah Tuhan untuk Tuhan apa yang seharus saya lakukan. What shall I do gitu loh. Bukan misalnya saya baca, misalnya Lali get convicted. Oke, dengan belajar ini, Ebing bertanya, Lali jawab ini. Ebing bertanya, misalnya saya jawabnya begini. Tapi after all, kita punya responsibility dengan Tuhan adalah, saya ulang lagi pelajaran ini misalnya. Terus kita tanya sama Tuhan, Tuhan dengan kasus yang saya alami, bandingkan dengan pelajaran yang orang pelajari ini, kira-kira Tuhan mau saya bikin apa? Seperti itu. Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Karena agak susah ya untuk kita mau bilang, oh harus bikin ini, terus kemudian jadi istilahnya yang kita mau anjurkan adalah, maksudnya yang kita dari orang belajar ini adalah orang review lagi pelajarannya masing-masing, berdoa sama Tuhan, read lagi semua yang dari Ishak diperlakukan dengan tidak adil, kemudian sekarang kasus bangsa Israel, dan semua contoh-contoh di Alkitab yang orang sudah belajar, and then we ask God, Lord, bagaimana ini dengan kasus ini? Kemudian kita bandingkan kasus mereka di Alkitab gimana, apa yang Tuhan mau mereka lakukan, apa yang firman Tuhan katakan. Kemudian kita ikuti, disitulah yang pelajaran ini bilang, orang benar hidup dengan iman, yaitu ya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang, kamu pertahankan hak kamu, ya kita pertahankan hak kita gitu loh. Kalau firman Tuhan bilang, saya harus balas apa yang mereka dilakukan, ya saya harus lakukan seperti itu. Tapi kalau firman Tuhan bilang, jangan, pembalasan ada di tangan saya, dan Tuhan memberikan keadilan kepada kasus orang miskin, dan seterusnya, ya disitulah kita berpegang akan firman Tuhan. Jadi misalnya Ebing bertanya, atau siapa saja di sini, kita punya kasus masing-masing. Baiklah kita kembali dan kita belajar, berdoa, dan minta pada Tuhan, dan Tuhan pasti akan kasih jawabannya dengan firman Tuhan yang kita sudah bahas bersama-sama. Oke, mungkin itu kita punya tanggapan. Thank you. Oke, thank you. Oke. Jadi ini ya, kita serahkan semuanya kepada tangan Tuhan, dan inilah yang firman Tuhan katakan ya.
Oke, kita lanjut ya subjudulnya ini mungkin akan menjawab sedikit tentang apa yang sudah dibahas tadi ya. Ini dia punya subjudulnya saatnya memperbaiki semua yang salah. Terus dia pertanyaannya begini, tetapi bagaimana mungkin ada obat untuk kesalahan ini jika orang miskin menderita bahkan sampai mati? Jadi bagaimana ini ya? Apakah ada dia punya solusi untuk kesalahan ini jika orang miskin menderita bahkan sampai mati? Terus dibilang, dengarkan lebih jauh apa yang Tuhan katakan kepada orang miskin itu sendiri. Dia tidak malu menyebut mereka saudara dan berkata, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur atau hujan awal, dan hujan musim semi atau hujan akhir. Kamu juga harus bersabar dan harus menunggukan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini sambungan dari judul sebelumnya ya, bagaimana orang miskin tidak melawan. Terus bagaimana kalau ini dia tidak melawan sampai mati? Apa yang harus dilakukan? Ini diperlakukan tidak adil sampai mati. Artinya tidak adil terus sampai dia mati pun apa yang menjadi haknya itu tidak menjadi bagian. Dia tidak bisa miliki. Apa yang Tuhan bilang? Ini Tuhan bilang, orang miskin itu yang diperlakukan tidak adil, Tuhan bilang apa? Dia itu saudaranya. Bahkan dia bilang apa? Sabar sampai kedatangan Tuhan. Ini sabar ya saudara, ini dia punya. Be patient therefore brethren until the coming of the Lord. Karena inilah yang menjadi harapan kita satu-satunya. Makanya sama seperti Ishak juga ya, dia tidak menganggap bahwa apa yang dia miliki di dunia ini adalah sebuah hal yang harus dipertahankan. Karena apa? Dia itu, kita di sini hanya apa? Hanyalah pendatang atau orang yang hanya eh, ya, hanya pendatang, bukan kita di sini di dunia ini bukan untuk tinggal tetap di dunia ini ya. Bukan untuk tinggal tetap di dunia ini karena kita hanya pendatang dan kita akan tinggalkan ini. Karena tujuan kita semuanya apa? Bukan di dunia ini. Makanya tujuan kita apa? Di dunia akan datang dan makanya dibilang apa? Sabar sampai kedatangan Tuhan. Ini dia punya contoh adalah petani ketika apa dia bilang dia menunggu apa? Hujan awal dan hujan akhir. Jadi mereka sabar ya ketika mereka menanam, mereka sabar turun hujan. Karena kalau seorang petani tidak sabar, dia baru tanam dan dia sudah mau minggu depan sudah harus panen, ini nggak akan tenang dia punya hidup ya. Karena ini petani ini dia tahu pasti dia akan panen, dia tahu pasti akan panen. Makanya ini dia bilang kita juga apa? Harus bersabar sampai penuaian atau sama seperti petani itu menunggu penuaian dan petani itu juga menunggu turun hujan, kita juga harus sabar ya. Karena dia bilang apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Terus kita lanjut ya. Kedatangan Tuhan adalah saat di mana semua penindasan ini akan berhenti. Ini masalah-masalah tanah, masalah semuanya akan selesai ketika kedatangan Tuhan. Masalahnya adalah seperti Esau, orang tidak memiliki iman atau kesabaran untuk menunggu. Ini menjadi masalah Esau, menjadi masalah kita semua ya. Kita itu sudah diperlakukan tidak adil, kita nggak sabar tunggu sampai ini. Dan apa? Kita tidak memiliki iman untuk percaya akan hal itu ya. Jadi pelajaran diambil dari petani. Dia menabur benihnya dan tidak menjadi tidak sabar karena dia tidak menuai panen pada hari yang sama. Ia memiliki kesabaran yang panjang dalam menunggu hasil bumi. Panen adalah apa? Akhir dunia. Matius 13 ayat 39. Kemudian mereka yang telah menyerahkan pekerjaan mereka kepada Tuhan akan menerima balasan yang berlimpah atas kepercayaan dan kesabaran mereka. Kemudian sebuah pernyataan kebebasan akan diproklamirkan di seluruh negeri dan seluruh penduduknya atau seluruh yang tinggal di dalamnya ya. Jadi apa yang ditekankan di sini untuk uh,
menghadapi hal-hal ini adalah kesabaran dan iman ya, saudara-saudara. Karena inilah yang menjadi masalah dari dulu ya. Dari dulu di yang terjadi seperti kepada Esau, kenapa dia tidak memiliki iman dan tidak ada kesabaran untuk menunggu apa yang dijanjikan. Akhirnya karena dia sudah lapar waktu itu, dia rela meninggalkan dia punya hak kesulungan untuk diberikan kepada Yakub ya. Karena apa? Dia tidak memiliki iman dan kesabaran ya. Jadi ya, inilah yang menjadi pelajaran kita. Saudara-saudara, silakan. Mungkin ini subjudul terakhir ya, sebelum kita akan tutup. Kalau ada tanggapan, silakan akan pelajaran yang kita sudah pelajari sekarang. Atau pertanyaan, sanggahan, masukan dari hal-hal ini. Ini luar biasa ya, saudara-saudara. Kita nggak bisa melakukan ini kalau kita nggak punya iman kepada Tuhan. Ya, oke, silakan. Ada tadi yang tambahan. Tadi ada yang mau tambahkan tadi? Silakan. Tambahan sedikit. Ya, silakan. Terima kasih pelajaran yang berharga. Walaupun saya jarang ikut-ikut, tapi saya teringat dengan pelajaran tentang Abraham di waktu yang lalu. Tentang dia menyerahkan semuanya pada Tuhan. Contohnya anaknya, Tuhan suruh bunuh, dia mau bunuh. Dan waktu kisah istrinya mau masuk Mesir, dia pasrahkan. Dan juga kasus tentang Lot, disuruh Lot pilih tempat mana yang Lot mau. Iya. Karena Abraham tahu kemanapun Abraham pergi berkat Tuhan akan mengikutinya. Nah, dia nak bergantung pada keadaan manusia, istri, anak, ataupun harta benda atau apa. Dia tahu berkat Tuhan akan mengikuti kemanapun dia akan pergi. Dan orang tahu di dunia ini cuma sementara. Dan kita juga memang sementara hadapi masalah, tantangan-tantangan dalam kehidupan. Cuma nggak enak juga mau ceritakan di sini dalam pekerjaan. Beban pekerjaan diperberat, dicari kesalahan, kayak ditindas seperti itu. Tapi ya serahkan saja semua pada Tuhan. Kita tahu semua itu akan ada waktunya, akan berakhir. Orang tahu di dunia ini cuma sementara saja, nggak selamanya. Iya. Jadi hanya memiliki iman seperti Abraham lah, yang orang sudah belajar lalu. Bahwa Abraham nak mencari apa-apa di dunia. Dia tahu Tuhan akan tetap menyertai dia kemanapun dia pergi. Semua dia serahkan pada Tuhan. Itu iman yang luar biasa ya. Suruh korbankan anak, dia lakukan. Apa saja yang berharga dalam dia punya kehidupan, dia serahkan semua pada Tuhan. Dan Tuhan bertindak, dan Tuhan tahu itu semua yang terbaik. Itu saja, Ali, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Betul ya. Jadi sama seperti Abraham dan Lot. Lot memilih Sodom dan Gomora karena di situ tanah yang kaya. Tapi satu iman Abraham, dimanapun tanah yang dia akan pergi, Tuhan tuntun, di situ Tuhan akan memberkati dia ya. Dan kita lihat dia punya hasil. Lot dan Abraham dia punya akhir ya. Dan ini kalau kita belajar Abraham dan belajar mereka ini kayaknya enak sekali kalau kita belajar ya. Tapi kalau itu terjadi di kita dan kita nggak memiliki iman sama seperti Abraham, aduh ini berat sekali ya. Aduh ini sangat, mampu nggak kita melakukan itu? Ya silakan Brother Esro, ada tambahan. Ini saya Wira. Iya silakan Sister Wira, silakan. Mungkin ini pertanyaan di luar topik dan di luar karena ini tadi disebut Esau. Iya. Esau kan tampak dia tidak bisa menunggu ya. Iya. Sulungannya, tapi nggak tahu apakah nanti juga dibahas ending dari dia bertahun-tahun bahkan mau memburu Ishak. Pada waktu Ishak mau kembali itu, Yakub ya, sorry. Iya. Memburu saudaranya yang menipu itu. Di akhir itu dia malah kan dia didatangin Tuhan ya di dalam mimpinya, tidak mencelakai. Nah, setelah
mendapat pesan itu dia ya mungkin berubah ya, ataukah memang ada perubahan dalam dirinya sampai akhirnya Yakub menyaksikan bahwa muka Esau seperti muka Tuhan. Itu bagaimana ya? Apakah memang endingnya dia ada pertobatan sehingga dilihatnya begitu baik gitu loh? Oh iya. Sehingga dengan peristiwa ini saya melihat bahwa setiap orang itu ada proses di mana mungkin detik-detik terakhir orang itu akan berubah dan bertobat gitu. Saya melihat harapannya di situ, tapi apakah memang ada kondisi yang begitu gitu loh di Esau? Iya, Ada perubahan gitu. iya. Kalau di Tapi Esau, boleh tambahkan oh ya silakan. Iya, silakan. Jadi kasus Esau kalau orang baca di Ellen G. White, saat dia mengampuni Yakub, dia punya muka bercahaya seperti Tuhan. Jadi itu sebenarnya dalam kasus bagaimana orang mengampuni orang. Nah, karena Tuhan kan maha pengampun. Tapi kalau orang lihat keturunan, Esau ini kan jadi bangsa Edom, kan bangsa yang besar. Nah, betul. Dan akhirnya kita tahu bangsa Edom itu musnah, nah ada sisa sama sekali. Yang bertahan sampai sekarang adalah keturunan Yakub. Tapi mungkin kalau mau dilihat dari wajah Esau yang bercahaya, dilihat dari bagaimana dia mempunyai sifat Allah, yaitu mengampuni. Tapi kalau di sisi secara berkatnya bangsanya punah. Itu aja tambahan. Ya, thank you. No. Jadi ini sudah kita pelajari waktu kita lupa ya chapter 11 kah? Jadi masalah Esau ini, jadi ketika Yakub mau kembali kan, ini dia mau kembali kepada Esau. Esau sambut Yakub dengan apa? 400 ya kalau nggak salah ya. 400 train warrior. Dibilang kalau bahasa Inggrisnya train warrior, bukan 400 orang ya, tapi 400 train warrior atau tentara terlatih. Kalau mau nyambut Yakub dengan tentara terlatih untuk apa? Dia mau sambut Yakub dengan eh, pesta atau dengan sukacita. Kalau sambutnya dengan tentara harus, karena ini Yakub, ketika Yakub pulang untuk bertemu dengan Esau, itu dengan Esau rencanakan membunuh semua apa yang Yakub miliki ya. Dia punya harta dan dia punya eh, istri, apa anak-anak, dia akan bunuh ya. Makanya disambut dengan 400 train warrior. Nah, kenapa kok bisa tiba-tiba Esau berubah ya? Makanya ini pergumulan Yakub waktu itu yang kita sudah baca, ketika dia bergumul. Jadi dia membagi ya, dia punya rombongan itu, dia punya harta dulu, ternak-ternak, dan dia punya orang kerja duluan. Baru kedua itu dia punya apa namanya? Dia punya anak-anak dan istri di belakangnya. Jadi dia punya rencana kalaupun Esau menyerang mereka, keluarganya bisa melarikan diri kan. Nah, ketika mereka sedang berjalan, dia dia apa namanya? Dia di paling belakang dia ya, di paling belakang dia bergumul. Inilah pergumulan Yakub, saudara-saudara. Yang ini menjadi pelajaran kita waktu lalu, di mana dia bergumul sepanjang malam dengan orang yang dia kira itu pencuri, tapi padahal itu adalah Tuhan. Dan di mana ketika dia sedang bergumul, tapi hatinya sedang terangkat kepada Tuhan, bagaimana dia mau menyerahkan, dia punya kekhawatiran kepada Tuhan. Dia pergumulan bagaimana Esau ini, aduh, dia, dan ketika Tuhan patahkan dia punya kaki itu, dia punya pangkal paha, dia dislokasi, dia tahu dan dia menyadari bahwa itu Tuhan, dia menyerahkan, dia peluk sekuat tenaga itu orang itu yang adalah Tuhan, dan dia bilang apa? Dia tidak akan lepaskan kalau orang itu tidak memberkati dia. Dan orang itu bilang apa? Lepaskan. Tapi apa? Dia bilang, apakah betul orang-orang itu mau Yakub lepaskan? Tidak. Tuhan tidak pernah mau itu Yakub lepaskan. Justru dalam hatinya, kamu harus lebih pegang lebih erat lagi. Itu maunya Tuhan. Tapi dia hanya menguji Yakub ya, seperti itu. Nah, ketika dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dia tidak mampu lagi dengan dia punya kekuatan. Itulah makanya dia pergumulan Yakub ya. Masa kesukaran Yakub.
Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan balas itu dia punya. Jawab itu doa. Esau yang sudah menunggunya dengan 400 tentara, akhirnya apa saudara-saudara? Akhirnya dia mau memaafkan Yakub. Bukan karena Esau mau memaafkan Yakub, justru karena seperti Brother Onang bilang tadi ya, itu bangsa Edom dibinasakan karena apa? Esau adalah orang pendendam. Selama 20 tahun dia punya kebencian kepada Yakub masih sama segar, sama seperti waktu itu terjadi, waktu baru terjadi. Aduh, segar, masih segar katanya dia punya dendam itu kepada kepada Yakub 20 tahun, tidak berkurang sedikit pun. Makanya dia punya dendam itu yang tidak mau mengampuni Yakub. Dia punya keturunan, dia bilang sangat hina, dan makanya tadi bilang apa? Binasa semuanya. Binasa semuanya dia punya keturunan. Dan itu sangat dibenci Tuhan untuk apa? Orang pendendam. Dan kenapa dia mengampuni Yakub? Karena itu adalah permohonan Yakub untuk melindunginya. Dan itu Tuhan yang bekerja kepada Esau sehingga dia mau mengampuni Yakub. Jadi awalnya Yakub tidak mau mengampuni Esau. Esau tidak mau mengampuni Yakub. Dan ini adalah pelajaran untuk kita ya. Di zaman kepicikan Yakub juga banyak orang yang akan membunuh kita. Tapi bagaimana Tuhan bisa bekerja di hati di hati orang pun yang mau berniat untuk membunuh kita ya. Jadi mungkin itu ya dia punya jawaban dan bisa menjawab sedikit sebelum kita tutup. Ya, gimana Sister Wira? Ya. Ya, terima kasih. Jadi itu ya yang jadi kunci ya, bahwa ketika kita mengampuni ya mungkin orang akan melihat kita seperti Iya, wajah. wajah Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya dia mau membunuh Yakub ya, tapi Tuhan yang ambil alih ya. Makanya ini seperti Tuhan, wajahnya seperti Tuhan. Oke, terima kasih saudara-saudara. Ini kita sudah lewat karena sudah siap mau ke gereja. Jadi pelajaran kita sampai di sini dan kita akan lanjut besok ya, kalau tidak ada halangan kita akan lanjut sisa pelajaran untuk hari ini. Untuk pelajaran saya kira akan selesai, tapi masih ada 2 halaman lagi dan tidak mengapa kita lanjut besok ya. Baik, mungkin ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita berdoa atau sesuatu? Oke, sudah tidak ada ya. Kalau tidak ada kita akan berdoa. Mungkin Sister Wira boleh pimpin kita dalam doa. Kalau Maaf, yang lain dulu. Oh. Kak. Oh iya, Maaf. ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, kalau ini mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa.